Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berjalanlah di depan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Dan kami senantiasa ada di dalam perlindungan Allah. Melepaskan kami semua dari mara bahaya. Penyakit sampah yang berjalan di malam hari. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan mendekat pada firman kami. Ampunilah dosa kami dan berkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh besar Biar
datang di hadapan hadirat-Mu, kami sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berdoa agar Allah Roh Kudus hadir tengah-tengah kami sore hari ini, menjamah setiap hati kami yang ada di hadapan hadirat-Mu, bahkan umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Allah Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati mereka melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menserahkan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus yang berbicara bagi kami di sore hari ini, menjamah dan memberkati kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga kami di sore hari ini, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama bersyukur serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, sore hari kita patut bersyukur kita sudah berjumpa kembali dalam Tuhan. Masih sehat? Masih sehat dalam nama Yesus? Sehat? Sehat. Ya, kita patut bersyukur kalau kita masih sehat ya. Masih bernapas. Kita masih menikmati berkat Tuhan di sore hari ini, semua karena Tuhan. Ya. Nah, di sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal 40. Mari kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Mari kita akan melihat firman Tuhan ini dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 sampai ayat ke-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu, puji Tuhan di sore hari ini. Firman Tuhan dalam Yesaya ini saya mengambil judul dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31, yaitu kuat seperti Raja Wali. Ya, kuat seperti Raja Wali. Nah, Bapak Ibu sudah pernah lihat burung Raja Wali? Sudah pernah enggak? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, burung Raja Wali itu agak besar ya. Bukan mirip-mirip burung elang. Besar sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, itu burung Raja Wali. Nah, saudara, apabila kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan menemukan beberapa gambaran yang Tuhan ingin kita menjadi seperti gambaran tersebut. Jadi kalau saya Bapak Ibu kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan menemukan beberapa gambar yang Tuhan ingin kita menjadi seperti gambaran tersebut. Misalnya, Tuhan ingin kita seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai. Nah ini, misalnya Tuhan ingin kita seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, kita melihat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ketiga. Nah sudah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan di dalam daunnya apa saja diperbuat berhasil.
Inti dari firman Tuhan ini adalah agar kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Inti dari firman Tuhan ini untuk kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, seperti burung Raja Wali. Kita tahu burung Raja Wali itu burung yang sangat kuat, saudara. Kalau dia terbang itu dia selalu berada di atas badai, bukan di dalam badai. Itu burung Raja Wali dan dia sangat kuat. Makin kencang badai makin senang burung Raja Wali. Amin. Kalau kita makin banyak masalah bukan senang ya. Maka kita mengeluh, iya kan? Kalau ada banyak masalah dalam keluarga, kita bukan seperti Raja Wali yang senang, tapi kita mengeluh. Kita belajar untuk selalu bersyukur dengan Tuhan. Amin. Senang burung Raja Wali itu ada banyak, ada badai. Dia senang. Bukan dia takut menghadapi badai, tapi dia senang. Bahkan dia di atas badai, bukan di dalam badai. Itu Raja Wali. Nah, saudara Bapak Ibu, jadi inti firman Tuhan adalah agar kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang dikehendaki Tuhan, seperti burung Raja Wali. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus kuat. Amin. Kita tidak boleh lemah di dalam menghadapi setiap persoalan. Di dalam gambaran ini Tuhan menggambarkan dirinya itu seperti induk Raja Wali. Jadi di dalam gambaran ini Tuhan itu menggambarkan dirinya seperti induk Raja Wali. Sedangkan kita adalah anak-anak dari Raja Wali yang diajar, dibentuk oleh induknya untuk menjadi Raja Wali dewasa yang kuat. Jadi kadang-kadang kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Seperti anak Raja Wali yang dibentuk oleh induknya. Supaya apa? Dia menjadi anak Raja Wali yang kuat. Kita dibentuk oleh Tuhan. Tuhan izinkan persoalan, masalah terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga, untuk kita menjadi orang Kristen yang kuat. Dan Tuhan melatih kita seperti itu, saudara, membentuk kita supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, ini yang perlu kita belajar, saudara, ini Bapak Ibu saudara. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Bukan orang Kristen yang cengeng. Kita menjadi orang Kristen yang kuat. Nah, firman Tuhan mengatakan, laksana Raja Wali menggoyangkan bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Kita melihat dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ini Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi mari kita tidak usah perlu takut. Amin. Karena apa? Tuhan itu melindungi kita di bawah kepak sayapnya. Amin. Seperti induk Raja Wali yang melindungi anak-anaknya. Kita pun tadi saya katakan bahwa Allah menggambarkan dirinya itu seperti induk Raja Wali, dan kita itu anak-anak Raja Wali. Jadi itu kita dilindungi di bawah kepak sayapnya Tuhan. Amin. Kita dipelihara oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar dan membentuk kita menjadi kuat dan dewasa seperti burung Raja Wali. Bagaimana Tuhan mengajar dan membentuk kita menjadi kuat dan dewasa seperti burung Raja Wali. Bagian yang pertama, Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu menyediakan bagi saya, Bapak Ibu saudara, seperti itu Raja Wali yang tidak pernah terlambat menyediakan, memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anaknya. Nah, saudara Bapak Ibu, seperti induk Raja Wali yang tidak pernah terlambat. Induk Raja Wali ini tidak pernah terlambat memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu perhatikan
Kita tidak perlu takut. Dia tidak pernah lupa. Bahkan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Tuhan itu tidak pernah lupa. Kalau Om bisa lupa Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tidak pernah lupa kita. Amin. Dia tidak pernah lupa untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kalau ayah dari Sumba mungkin sudah pulang ke Sumba pas kamu akan lupa. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada saya Bapak Ibu Saudara. Dia menolong kita tepat waktu. Tuhan akan menolong kita tepat waktu. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Ini kesaksian pribadi Om. Kemarin Om memang butuh sesuatu dari Tuhan. Dan Om mulai berdoa dengan Tuhan dan tante kita mulai berdoa. Ternyata apa sebenarnya? Tuhan menolong kita tepat waktu. Luar biasa. Tidak terlambat juga. Ada orang yang menelpon Om dan tante. Tuhan itu punya banyak cara untuk bisa menolong kita. Amin. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Yang penting kita tetap bertahan. Dan seperti minggu kemarin Om katakan, kita tetap bertahan. Sekalipun keadaan itu makin sulit, sekalipun keadaan itu makin sukar, kita mau tetap bertahan. Amin. Kemarin Om dan tante berdoa itu luar biasa, saudara. Tuhan buat mujizat. Dan orang menelpon kami. Dan mereka menolong. Luar biasa. Jadi Tuhan itu tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan memperhatikan kita. Kebutuhan kita Tuhan tahu. Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari Tuhan tahu. Tuhan itu memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Mari kita melihat dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, ini Raja Daud katakan, dahulu Raja Daud itu muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Dulu aku muda, aku muda sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya minta roti. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia memperhatikan dan peduli dengan kita. Amin. Kalau Raja Wali saja, tadi dia bisa memberikan makanan yang bergizi kepada anaknya dan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada anaknya Raja Wali. Dia selalu menyediakan makanan yang bergizi kepada anaknya. Apalagi Tuhan. Amin. Sekalipun keadaan makin sulit, makin sukar, Tuhan tidak pernah terlambat. Anak cucunya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan kita tidak pernah diminta terus, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Benar. Dan anak cucu kita pun tidak minta terus. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat ke-32. Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat ke-32. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Lanjut. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, kita garis bawahi di sini bahwa Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapa di surga tahu, saudara,
yang jahat saja tahu memberikan bagian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Dia akan memberikan yang terbaik kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin Bapak Soleh ini kalau Yades minta batu, minta roti, tidak mungkin Bapak Yades kasih ulang. Iya kan? Benar bukan? Kalau Yades minta telur, tidak mungkin Bapak Yades kasih kalajen, tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Itu Bapak yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, bukan undang-undang Bapak Soleh jahat. Bapak yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapak kita di surga. Dia akan memberikan yang terbaik bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Jadi firman Tuhan bagi kita di sore hari ini, kita pelajari ini, sini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua melindungi. Raja Wali tidak pernah membuat sarang itu di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh musuh-musuh. Ia selalu membuat sarang itu di atas pohon yang tinggi atau di tebing-tebing yang sukar dijangkau. Nah, itu Raja Wali. Raja Wali tidak pernah membuat sarang itu di tempat-tempat yang yang tempat-tempat yang mudah dijangkau musuh, tidak. Tetapi dia membuat sarang itu, dia membuat sarang itu di tempat-tempat yang sangat tinggi, tebing-tebing yang sukar dijangkau oleh musuh. Itu Raja Wali. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anaknya dari serangan musuh. Itu tujuannya Raja Wali membuat sarang di pohon yang tinggi, di bukit-bukit batu yang tinggi. Supaya apa? Supaya melindungi anak-anaknya dari serangan musuh. Kita harus menyadari bahwa Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Jangan kita lari minta perlindungan kepada manusia. Jangan kita lari minta pertolongan manusia. Amin. Kita lari minta pertolongan perlindungan. Lari minta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan itu melindungi kita, saudara, memberikan perlindungan kepada kita. Dia melindungi kita dengan pagar kasih setia, itu Tuhan. Seperti dalam Ayub pasal 1 ayat 10, itu dia melindungi kita dengan pagar kasih setia. Ayub dilindungi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan dengan pagar kasih setia Tuhan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 10, bahkan dia melindungi kita dengan kawanan malaikatnya. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4, Tuhan melindungi kita dengan kawanan malaikatnya. Itu Tuhan. Bahkan dia tidak pernah membiarkan kita mengalami pencobaan yang besar. Nah ini saudara, itu Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita mengalami pencobaan yang besar. Seperti dalam pertama Korintus pasal 1 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita manusia. Pada saat kita bersama, Tuhan itu memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Dan kita tidak perlu takut di dalam menghadapi setiap persoalan. Ingat, Dia memelihara kita dengan pagar kasih setia. Siang malam Tuhan itu melindungi kita. Dia melindungi kita dari bahaya, dari setiap penyakit sampar atau penyakit menular. Itu Tuhan. Amin. Dia melindungi kita dengan pagar kasih setia. Kemah kita pun dilindungi oleh Tuhan. Rumah kita pun dilindungi. Jadi kita perlu takut. Dia kirim malaikat Tuhan untuk melindungi saya, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 34 ayat 7. Kita lihat ayat ini sebentar, Bapak Ibu Saudara. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ini saudara, Tuhan beritakan malaikatnya
kita tidak pernah sendirian. Tuhan perintahkan malaikat untuk melindungi kita, melindungi kemah kita, rumah kita, sehingga kita dilindungi dari terlindung dari bahaya. Jadi kita tidak usah takut. Iya kan? Saat ini orang takut dengan COVID, saudara, dengan virus. Ya, perlu juga kita harus hati-hati. Iya kan? Kita anak Tuhan juga harus hati-hati ya. Dalam pergaulan kita setiap hari harus kita jaga jarak, pakai masker. Itu kita mau aman. Ya, cuci tangan. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan juga mengirim malaikat untuk menjaga kita di setiap jalan ini langkah kita. Ya. Bahkan dia memberikan jalan keluar bagi saya, Bapak Ibu Saudara, waktu berada di dalam pencobaan. Itu Tuhan. Dia menyediakan keperluan kita, melindungi kita pada waktu kita masih membutuhkan semuanya. Itu Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Yang tidak meminta-minta, tetapi memberi. Amin. Yang tidak berkeluh kesah, tetapi bersyukur dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang bukan meminta-minta, tetapi orang Kristen yang suka memberi. Amin. Orang Kristen yang tidak berkeluh kesah, tetapi orang Kristen yang selalu bersyukur dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita aja mengeluh-mengeluh. Kita tidak pernah bersyukur dengan Tuhan. Iya kan? Firman Tuhan menyatakan mengucap syukur dalam segala hal. Kita mau belajar bersyukur dengan Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita kerja belum diberkati, bersyukur dengan Tuhan. Amin. Kalau hari ini toko kita atau usaha kita belum ramai, kita bersyukur dengan Tuhan. Kalau hari ini pekerjaan kita belum terlalu diberkati, ya belajarlah bersyukur dengan Tuhan. Hari ini kalau kita mungkin ada yang sakit, yang tidak sakit, ya belajarlah bersyukur dengan Tuhan. Amin. Jangan hanya cuma mengeluh di hadapan Tuhan, tapi mari kita belajar bersyukur dengan Tuhan, karena itulah jalan yang terbaik bagi kita. Bersyukur dengan Tuhan. Lalu yang terakhir melatih. Ya. Yang pertama tadi Tuhan itu menyediakan bagi kita, yang bagian yang kedua melindungi kita, yang ketiga yaitu melatih. Firman Tuhan mengatakan tadi di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai yang ke-12. Laksana Raja Wali menggoyangkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah firman Tuhan, sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara Bapak Ibu, bagaimana Tuhan melatih kita? Bagaimana Tuhan melatih saya, Bapak Ibu Saudara? Pertama, Tuhan akan mengeluarkan kita dari zona nyaman dan melatih kita. Dia tidak bermaksud menjadi orang Kristen yang minta-minta, tetapi dia mau menjadi orang Kristen yang suka memberi. Jadi Tuhan itu kadang-kadang mengeluarkan kita dari zona nyaman, dan Tuhan itu melatih kita. Nanti mau belajar Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, bagaimana waktu Petrus, iya kan? Kalau saudara pernah baca firman Tuhan Petrus, sebelum dia berjalan di atas air, itu dia di atas perahu, iya kan? Sebelum dia tenggelam, dia masih ada di atas perahu. Kalau kita melihat tentang perahu itu kan zona nyaman bagi Petrus, itu zona nyaman. Tetapi waktu Yesus katakan, Petrus turunlah dari perahu dan datanglah kepadaku. Ini masalah saudara. Awalnya dia berjalan seperti Yesus di atas air, tetapi waktu dia melihat badai, dia tidak memandang kepada itu, memandang kepada badai, akhirnya dia tenggelam.
yang sanggup untuk menolong kita, yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Kalau kita lihat masalah, maka masalah itu makin besar, Allah itu akan makin kecil. Tetapi kalau kita memandang kepada Yesus, maka masalah itu akan makin kecil. Yesus akan makin besar atas masalah kita. Jadi mari kita memandang kepada Yesus. Mari kita melihat kepada Yesus. Jangan melihat kepada masalah. Kadang-kadang Tuhan keluarkan kita dari zona nyaman ini. Tapi kita sudah perlu takut. Amin. Bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Bagaimana Tuhan melatih kita? Dia melatih kita ke tempat-tempat yang sulit. Hidup Raja Wali selalu melatih anak-anaknya pada waktu datang badai. Supaya apa? Supaya anak-anak mereka itu terbiasa menghadapi keadaan-keadaan yang berbahaya dan sulit. Jadi Raja Wali dia melatih anak-anaknya itu waktu datangnya badai, saudara. Itu Raja Wali. Dia melatih anak-anaknya itu bukan pada alam yang tenang, tidak. Dia melatih anak-anaknya itu pada waktu datangnya badai besar, saudara. Itu Raja Wali. Supaya apa? Supaya anak Raja Wali itu mereka menjadi anak Raja Wali yang kuat. Ya. Supaya mereka terbiasa dalam menghadapi keadaan-keadaan yang berbahaya dan sulit. Nah ini saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati semua itu, saudara. Persoalan dalam keluarga kita, rumah tangga yang begitu besar, dan kita melihat sepertinya tidak selesai masalah kita. Kita sudah berdoa kok, belum ada pertolongan mungkin ya. Masalahnya tidak pernah selesai. Ada satu anak teman yang pernah katakan kepada Om, saya ini kok punya banyak masalah dan tidak pernah selesai. Padahal saya sudah berdoa dengan Tuhan. Kok masalah saya tidak pernah selesai? Nah ini, kita ingat kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati semua ini, keadaan-keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Amin. Di sana Tuhan melatih kita supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Bukan orang Kristen yang mengeluh, bukan orang Kristen yang putus asa, tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ini yang kadang-kadang Tuhan bentuk kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan membiarkan kita menghadapi keadaan-keadaan yang sukar dengan tujuan supaya kita menjadi kuat. Semakin dewasa di dalam Dia dan menjadi berkat bagi semua orang. Nah ini Bapak Ibu jadi firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita belajar dari guru Raja Wali yang dia melatih anak-anaknya di dalam badai supaya anak-anak Raja Wali terbiasa di keadaan-keadaan yang sulit dan sukar. Tuhan juga kadang-kadang mengajar kita dengan keadaan-keadaan yang sukar supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Amin. Kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Nah ini saudara. Biar teman-teman di sore hari kita mau belajar selalu bersyukur dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan persoalan ada dalam keluarga dan kehidupan kita ini, kita melihat ya, kita berdoa kapan virus ini akan berakhir ya. Terus kita berdoa kita belas kasihan. Semoga benar-benar Tuhan berikan bangsa kita. Amin. Jangan aja kalau saja berdoa, saudara juga berdoa di rumah. Membelas kasihan supaya kita seperti sedia kala kita bisa beribadah dengan banyak orang. Amin. Ini kita terbatas dalam hal ibadah ya. Tapi tidak apa-apa kalau begitu semua bisa datang. Ya, bisa juga ya. Tidak banyak orang. Banyak. Yang penting kita pakai masker, jaga jarak, aman. Amin. Nah ini, jadi mari kita berdoa. Tuhan berkati kita semua. Biasa kalau anak-anak datang kan ramai ya. Dulu ini ramai ya. Sekarang yang di luar karena situasi begini ya, kita batasi semuanya. Amin. Nah mari kita akan berdoa. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur di atas hadirat-Mu, Engkau Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kami bagaimana kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau izinkan kami melewati keadaan-keadaan yang sukar, sulit. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau ada bersama kami dalam setiap pergumulan kami. Engkau akan memberikan pertolongan, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Waktu kami
kami berada di dalam berbagai pencobaan dan masalah yang kami hadapi. Kami berdoa belas kasihan Tuhan atas kota kami. Kami berdoa belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa belas kasihan untuk dunia ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Berkati kami umat-Mu yang ada di kota ini, kota Biu. Engkau melindungi, Engkau menyertai kami. Tidak ada alas itu menyertai kami, tapi Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang melindungi kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami tetap berada di bawah kepak sayapnya Tuhan. Inilah kehidupan kami umat-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus. Berkati kami di dalam minggu apapun yang kami kerjakan. Usahakan Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Umat Tuhan yang ada di rumah pun saat ini, Tuhan juga menjamah dan Tuhan memberkati mereka. Tolong mereka Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan kekuatan perlindungan Tuhan atas kami semua di hari ini. Sebentar kami akan datang kembali ke rumah kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan melindungi dan memberkati kehidupan kami. Tolong kami supaya kami tetap menjadi berkat, menjadi transaksi bagi banyak orang di mana saja kami berada. Berdoa memberkati orang-orang yang menerima kami pada setiap minggu. Berkat Tuhan turun di atas dan tidak pun anak buahnya, bahkan Daniel di Mataram. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Bapa yang baik. Di dalam nama kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman Tuhan bisa bertempat dalam hati kami semua. Jadikan kami mendengar bahkan pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya bagi kami. Biar nama Tuhan tetap dipermuliakan.
berkat Tuhan yang Kau berkati dan Kau buat berhasil. Perlindungan Tuhan di atas kehidupan kami, di atas rumah kami, di atas pekerjaan kami. Engkau yang menjaga kami, Engkau kirim malaikat Tuhan untuk menjaga langkah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Anak-anak kami juga yang masih kecil, baik untuk tabungan di luar kota di Surabaya, di Mataram, perlindungan Tuhan di atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat kami, penyertaan perlindungan di atas kehidupan kami. Karena Engkau menjaga nyawa kami, keluar masuk kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha Tuhan berkali berkata,